Babat Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1 episode ke-75. Tumenggung Anggawangsa bersitegang dengan Adipati Jayaningrat. Ketika melihat kedatangan Tumenggung Anggawangsa, Adipati Jayaningrat berkata keras, "Hai Tumenggung, kurang ajar kau. Apa engkau tuli? Ini pesisir, bukan wilayah Mataram. Jangan berlagak angkuh di sini. Kalau diriku kok tak sampai hati berlaku jorok seperti kamu itu. Aku anak Notokusumo yang tahu tata krama." Setelah mengumpat-umpat, sang Adipati Jayaningrat segera memegang cobek sambal yang berada di depannya. Karena sangat jengkel, cobek langsung dilemparkan ke arah Anggawangsa. Terkena alis kiri si Anggawangsa. Meski demikian, Ki Tumenggung sama sekali tak bergerak, tetap diam di tempatnya. Adipati Jayaningrat semakin marah, kemudian menantang, "Ayo ke sini Anggawangsa, lawanlah aku." Sang istri memegangi. Sri Sanreke mendekat dan membujuk dengan bujukan manis. "Jangan Tuan berlaku keras. Anggawangsa orang kecil. Tuan darah Mataram. Jika memberi ampunan maka lebih baik," kata Sri Sanreke. Reke kemudian berbicara pelan kepada Cokrojoyo. "Anggawangsa ajaklah pergi dulu. Jangan sampai terlihat oleh Tuan Adipati." Anggawangsa diajak keluar. Cokrojoyo mengantarkan istirahat di pondokannya. Tak lama datang para ipar sang Adipati menemui yang baru saja kena marah. Mereka berkata dengan sedikit bercanda, "Kalau benar akan dihukum Raden Tumenggung Anggawangsa, sungguh sang Adipati akan jadi tumbal negara hingga menjadi debu. Di negeri Pekalongan ini, para kerabat jika mau membela, jumlahnya pun hanya 800 atau lebih sedikit, tak sebanding dengan kekuatan prajurit Surakarta." Sementara itu di balik pertemuan, Sri Sanreke memohon sang Adipati, "Mohon Tuan memaafkan Anggawangsa. Alasan dia tidak datang bukan karena mentang-mentang Punggawa Raja Surakarta, atau karena mentang-mentang Bupati Negara lalu bersikap angkuh dan merasa malu karena Paduka panggil. Sungguh bukan itu alasannya. Saya mau menanggung kalau watak Anggawangsa orang yang suka prihatin, banyak pikiran karena sedang menderita susah. Beda dengan Cakrajaya yang lebih tenang dan tak banyak pikiran. Anggawangsa selalu memikirkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Sejak awal menjadi Tumenggung sudah sangat melarat selama berada di kota. Para bawahannya kurang makan karena adanya perang. Karena bumi Pagelen sudah habis dijarah musuh. Bagaimana caranya agar mampu mengumpulkan kerabatnya? Hal itu menjadi pikiran yang berat sehingga dia menderita sakit. Hanya itu sebabnya, tak ada yang lain. Maka hanya ampunan Tuan yang saya mohon." Sang Adipati ketika mendengar lega hatinya. Sudah kembali terang wajahnya, hilang rasa sakit hati. Sang Adipati berkata, "Baiklah, kalau begitu silahkan ditanya niatnya baik atau buruk. Dan apa maksudnya? Saya pasrah saja." Raden Tumenggung Cokrojoyo dan Sri Sanreke lalu memberi nasihat kepada Anggawangsa. Dalam hati sudah saling memahami, yang hilaf pun tersadar. Jika ada salah sudah dihilangkan, yang tinggal hanya kebaikan. Hubungan mereka sudah pulih seperti sedia kala. Setelah beberapa hari menginap di Pekalongan, Tumenggung Anggawangsa dan Tumenggung Cokrojoyo melanjutkan perjalanan ke Pagelen. Adipati Pekalongan Raden Jayaningrat memberi bekal kepada kedua bupati masing-masing 200 rial Inggris. Sri Sanreke juga diberi bekal 200 rial Inggris. Dua bupati dan bawahannya memuji kedermawanan Adipati Jayaningrat. Rombongan dua bupati diberi kuda hantaran dan disertakan mantri penunjuk jalan.
berangkat dari Pekalongan ke selatan lurus. 1 hari naik gunung bermedan sulit di selatan Pekalongan. Sampai di Banjar menginap semalam. Lalu paginya sampai negeri Pamreden. Lalu sampailah di Barisan Segaluh, tempat pasukan Tumenggung Yudonagoro. Sang Tumenggung menyambut dan bersalaman dengan 2 Tumenggung dan Sersan Reke. Lalu diajak ke dalam pondokan. Setelah duduk nyaman, Sersan menyerahkan surat dari Gubernur Semarang. Diterima oleh Yudonagoro dan dibaca dengan seksama. Yudonagoro berkata, "Ini Tuan Gubernur menyuruh saya mengantarkan kedua Kanda Bupati kembali ke Pagelen. Saya minta tempo 1 pekan. Saya akan kerahkan orang Batu yang berada di desa." Kedua Bupati menjawab, "Saya menurut saja pada kehendak Dinda Bupati. Menunggu 1 bulan pun tidak menolak. Terserah Dinda Bupati, kapan siapnya kami menurut saja." Baru 3 hari kemudian ada surat datang dari Gubernur Semarang yang menyebutkan bahwa Sersan Reke sekarang diangkat menjadi komandan. Adapun bawahan Reke yang bernama Jakob kemudian diangkat menjadi sersan. Serdadu yang berada di Banyumas dikumpulkan semua, dan juga kompeni Islam sebanyak 25 yang baru saja datang. Setelah lengkap, mereka berangkat melalui Panjer, kemudian melewati Ayah, Pasir, Banjar, Marden, lalu Dayah Luhur. Dari masing-masing wilayah yang dilewati semua menyumbangkan prajurit dan terkumpulah pasukan besar. Berjalan di depan para mantri Numba Anyar Sewu, kemudian disusul kompeni di tengah, dan yang berada di belakang pasukan Tumenggung Yudonagoro. Pasukan besar sudah menginjak Kaliwungu, lalu menuju Roma. Tak ada perlawanan dari para mantri bawahan para pangeran Mataram. Semua mengkerut, tak ada yang berani menghadapi. Hanya kemudian memberitahu para tuan yang berada di Mataram. Para pangeran pemilik tanah di Pagelen semua tinggal di kota Raja Kabanaran. Perjalanan pasukan 2 bupati dari Surakarta sudah sampai di Pagelen. Sudah sampai di Jampi Salam dan terus ke timur sampai di desa Jogoboyo. Setelah masuk ke Pagelen, Raden Tumenggung Yudonagoro kembali ke Banyumas. Komandan Reke bersama 2 bupati lalu membangun 2 benteng. Pasukan Raden Tumenggung Anggawangsa di selatan. Benteng yang utara ditempati Tumenggung Cokrojoyo dan pasukannya. Pasukan kompeni ikut di benteng selatan. Sudah berkumpul para mantri Numba Anyar dan Sewu. Sudah keluar dari kesusahan di negeri orang. Sekarang merasa tenang karena pulang ke desanya. Desanya dekat dengan sungai, sudah dipagar dengan batang pohon kelapa. Kalantaka ditempatkan di atas benteng, dan pertahanan benteng tersebut sudah kuat. Pasukan pun sudah membentuk barisan yang mapan.